Allah itu menjadikan puasa sebagai benteng pertahanan. Untuk siapa? Li auliyaihi, untuk wali-walinya, untuk kekasih Allah, untuk manusia pilihan Allah. Ibunda, yang mampu berpuasa itu wali Allah. Yang bisa puasa benar-benar itu kekasih Allah. Hanya manusia pilihan yang sanggup berpuasa dengan baik dan benar. Dan itu akan menjadi junnah wa hasan, akan menjadi benteng pertahanan baginya. Kenapa? Wa arrafahum anna wasilata syaitan ila qulubihim, karena Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada mereka wasilah syaitan, pintu masuk setan kepada hati manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat was-was, ragu dalam dada manusia. Loh, pintu masuk setan ke dada itu, wasilah syaitan ila qulubihim asy-syahawatul mustaqinnah. Asy-syahawat, semua syahwat, semua hawa nafsu, semua keinginan al-mustaqinnah, yang sudah menguasai hati dan kalbu. Maka cerita Jabir dengan Umar itu, apa setiap pengen sesuatu kudu dituruti? Bisa menahan diri nggak sih untuk nggak konsumtif? Bisa ngempet nggak? Allah Subhanahu wa ta'ala sayang, cinta kepada kita semua, pengen kita selamat di dunia barzakh sampai akhirat. Maka Allah syariatkan puasa. Allah latih kita meninggalkan makan, meninggalkan minum. Allah latih kita untuk tidak ghibah, tidak namimah, tidak bohong, tidak sumpah palsu. Melatih kita untuk menahan emosi. Idza qatalahu syakhsun qul fa inni shaim. Kalau ada yang cari gara-gara ngajakin berantem, katakan inni shaim, saya sedang puasa. Allah melatih kita dengan makan minum. Allah melatih kita supaya tidak dusta. Allah melatih kita mengendalikan emosi. Tapi ini pelatihan anak tangga pertama. Tetapi anak tangga berikutnya adalah agar kita mampu menahan diri terhadap segala sesuatu. Bahasa Jawanya ngempet. Bapak Ibu, sampai di sini filosofi puasa bisa diterima? Ya kalau sudah bisa diterima, tinggal diamalkan sudah. Ngempet, ngempet, menahan diri. Itu inti puasa. Kalau tidak bisa menahan diri bagaimana? Nah, itu pintu masuk setan. Selama tidak bisa ngempet, selama tidak bisa menahan diri, itulah pintu masuk setan untuk menguasai hati dan jiwa seseorang. Ibu, bapak, kemarin ya sempat viral beberapa hari kan begitu, ada istri pejabat yang memamerkan dan bergaya hidup mewah. Betul, Bu? Ada anaknya pejabat salah satu kementerian yang kemudian pamer lifestyle, kemudian kena kasus pidana segala. Iya, terjadi. Pertanyaannya sih gampang, mohon maaf, apakah gaji yang diberikan negara kurang untuknya? Kurang nggak sih? Relatif. Apakah gitu kan? Apakah gitu kan? Segala fasilitas yang negara berikan secara halal untuk orang-orang tersebut kurang?
Gaji dan fasilitasnya kurang nggak sih? Loh, hidup itu tadi ngempet apa enggak? Kalau sekedar menjalani kehidupan, pemenuhan kebutuhan hidup, Allah pasti penuhi kebutuhan hidupmu. Masalahnya bukan untuk pemenuhan hidup, tetapi gaya hidup, lifestyle. Bahasa lainnya hedon kan. Tas yang harganya seperti itu memang untuk kebutuhan atau lifestyle? Untuk pamer dengan harga yang ngeri itu emang untuk kebutuhan menyimpan sesuatu, membawa sesuatu, atau hedon? Lah iya, itu kan nggak bisa ngempet. Bu, ini yang punya tas puluhan juta, dengarkan ini. Jual tasnya, Bu, kemudian belikan proyektor untuk masjid. Lah iya, pameranmu itu nanti jelas akan mengurangi kenikmatanmu di akhirat dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berubah jadi proyektor lah buat ngaji sak masjid dah. Ya, karena tidak bisa ngempet, tidak bisa menahan diri. Untung aja ada larangan untuk bukber bersama. Coba tidak ada larangan, tambah ketahuan banyaknya. Nah iya toh, dilarang supaya nggak ketahuan. Coba dibiarkan, terbongkar ternyata betapa banyaknya yang hedon. Puasa pengennya kita ngempet gitu loh. Puasa itu tentang menahan diri. Lah kalau selama ini kita hanya menahan diri dari makan minum, menahan diri dari riba, menahan diri dari emosi, hanya berkutat textbook seperti itu doang, tapi nggak relate dengan kehidupan zaman sekarang, kan begitu. Artinya kita masih masa pelatihan ini puasanya nih. Textbook itu supaya dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan. Bisa diterima? Ya sudah, tinggal diamalkan saja. Kalau rezeki, kalau kebutuhan hidup, Allah tidak akan melantarkan kita, nggak dilantarkan, nggak terlantar. Kalau sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi kalau gaya hidup, lifestyle, hedon, itu yang menyebabkan kekacauan finansial negara ini. Bisa diterima, Pak? Ya sudah, mau ngomong apa lagi? Sudah cukup, sudah. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ada, silakan, Pak. Bisa disebutkan namanya juga biar saya kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Setia Termawan. Pak Setia. Penyampaian pagi ini mengingatkan saya ketika saya masih aktif. Aktif di mana? Di salah satu lembaga. Keuangan. Kebetulan saya di bagian audit, baik bank yang di luar negeri maupun yang dalam negeri. Saya kira ini soal apa bukan bagian dari program Nasrani dan Yahudi yang selalu memberikan atau membuat program-program sehingga orang lain ingin bukan butuh ya, ingin
ingin meniru gaya hidup mereka. Apalagi kalau kita lihat, saya kebetulan pernah di Pakistan 6 bulan. Mereka juga bicaranya seperti ini. Kalau kita lihat program-program mereka, terutama dari salah satu bank swasta, dari salah satu bank asing yang ada di sana, yang kebetulan sudah mempraktekkan syariah itu terutamakan. Saya sebut saja Citibank yang pertama bank asing yang menerapkan syariah di Pakistan. Tapi juga korupsinya juga banyak. Korupsinya juga banyak. Dan mereka juga memberikan tawaran pinjaman yang seolah-olah quote-unquote syariah. Setelah saya pelajari di sana waktu itu, ternyata nggak syariah seperti itu. Dan sekarang kan ekonomi itu sebetulnya kan kalau orang melihat kan konvensional gitu. Nah, kemudian bank syariah ini tidak secanggih cara mereka berpikir bagaimana cara percepatan untuk melayani nasabah, sehingga syariahnya juga kalah gitu ya. Sekarang kita masih lihat itu masih sekitar 4-3% saja dari seluruh perbankan nasional di Indonesia. Ini apakah itu yang sebetulnya bagaimana cara menghadapi kan sudah banyak. Pesan-pesan tadi bagus sekali begitu ya, ngempet. Jadi cara untuk ngempet ini bagaimana, karena di depan mata ini loh. Sementara kita kan tadi Ustaz mengatakan balapan katam tadi. Satu gimana Ustaz ya? Artinya kita kan kajiannya kan begini ya. Sementara kajian tafsir itu kan itu bisa lama itu ya. Karena kemudian saya juga ikut kajian tafsir di salah satu ustaz. Sampai sekarang itu masih Al-Baqarah 115. Jadi sudah lama itu masih itu memang kita ini jauh. Bagaimana Ustaz pandangan? Artinya kajian kita juga. Ya. Bagaimana mereka yang di luar ini mengajak terus, tontonan TV juga begitu. Sementara apa aja sudah ada lewat YouTube, apa kita lihat kemewahan begitu luar biasa. Betul Pak. Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Setia. Kegelisahan Pak Setia ini adalah pintu masuk hidayah. Beliau cerita dengan apa yang beliau jalani, pengalaman hidup ya, di badan anggaran, masalah ekonomi, perbankan dan lain sebagainya. Satu memang begini Pak Setia, saya merasa bahwa kita memang dikondisikan dengan sistem yang memaksa kita untuk seperti ini. Dan itu dimulai dengan pendidikan. Pendidikan kita prestasi, pendidikan kita angka-angka. Pendidikan kita mengejar SKS, pendidikan kita mengejar intelektualitas, pendidikan kita mengejar skill dan kemampuan karena bersaing dengan negara yang lain dan bla 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 bla. Kan nggak terlalu peduli dengan moralitas, dengan akhlak, nilai-nilai Pancasila, PPKN, PMP, P4 udah nggak ada kan. Tapi sibuk dengan angka-angka, sibuk dengan skill, sibuk dengan kemampuan yang tujuan akhirnya adalah bersaing dengan yang lain. Ya karena mau nggak mau memang ini Ustaz, acuan pendidikan kita adalah negara-negara maju barat, kan begitu. Mana mau sekolah-sekolah kita seperti pesantren salaf yang pakai sarung meluntung, bajunya tidak bagus, kadang-kadang kudikan, makanannya rame-rame pas-pasan. Kan kita nilainya yang dari yang tampak dengan mata, tapi yang batin bahwa mereka orang-orang yang hidup sederhana,
mereka hidup bersama-sama, mereka hidup dengan keterbatasan yang luar biasa, tapi di waktu yang sama kudu bangun subuh, kudu tahajud, kudu qiyamul lail, kudu baca zikir, kudu ngapalin hadis, kita kan nggak mau melihat seperti itu. Bahasa saya, kita sudah terkondisikan secara sistematik, terstruktur dan masif untuk itu. Jangan bilang kita seperti ditipu oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya, karena sudah jadi sistem. Nggak hanya sistem ekonomi perbankan, sistem pendidikan kita juga begitu kok. Maka saya kepengen kan, kita tidak bisa merubah sistem dan kondisi yang sudah masif dan terorganisir, tapi minimal saya kenalkan dulu, ini loh kitab klasik, ini literatur Islam. Kita punya dunia akademik kok, kita punya sistem akademik dalam Islam, tapi siapa yang pernah mengenalkan? Siapa yang mengenalkan? Kan begitu. Banyak PR sebetulnya kalau dipikir tidak bisa. Jadi bagaimana? Ya, semampu kita ya. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Dan dimulai dari masjid. Ya, dimulai dari dalam masjid. Masjid ini sudah bagus secara fisik, alhamdulillah. Program-programnya juga saya yakin juga bagus, alhamdulillah. Tapi kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Minimal sistem yang sudah ada, umat Islam mindsetnya kita luruskan. Ini loh, sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ini loh, sistem metode khulafair rasyidin. Ini loh, para ulama 4 madhab. Spesifik ilmu ya, Al-Imamul Ghazali mengatakan, waman arada bil ilmi, siapapun orangnya dengan ilmu itu, al-munafasah, tujuan dia ilmu pendidikan tadi adalah al-munafasah, engkau berlomba bersaing dengan yang lainnya. Al-mubahah, supaya berbangga-bangga dengan studi ilmu dan pendidikanmu, gitu kan? Wajtilab wujuhin nas, dan agar dinilai, dipandang, dilihat, diagung-agungkan oleh orang. Wadah itu. Fa innaka sa'in fi hajmi dinika, engkau sedang meruntuhkan agamamu sendiri. Sekolah sekarang mana ada yang tidak mencari prestasi? Sekolah sekarang mana yang tidak berlomba-lomba dengan sekolah yang lainnya? Sekarang sekolah sekarang mana yang nggak pengen merasa lebih hebat dibanding sekolah yang lainnya? Kalau Imam Ghazali, sa'id fi hajmi dinika, engkau sedang meruntuhkan agamamu sendiri. Adakah pesantren klasik dulu lomba-lomba dengan pesantren lainnya? Adakah pesantren klasik dulu itu kemudian merasa berbangga-banggaan dibanding pesantren lainnya? Nah, kita kan sudah terkondisikan nilai, prestasi, akreditasi, skill, kemampuan, bla 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 bla, bersaing dengan yang lain. Loh, Anda sedang menghancurkan agamamu itu. Ya karena dunia akademik kita tidak merujuk ke dalam dunia akademik Islam, tapi ke dunia akademik Barat. Dan itu tersistem, terorganisir, masif. Kita tidak bisa menolak sistem, kita bisa berenang melawan arus. Sekolah Islam di mana-mana, tapi kan sama di bawah negara, di bawah peraturan negara, di bawah sistem negara, maka sama aja hasilnya. Padahal pendidikan akan menentukan yang lainnya. Seseorang itu akan bersikap, menyikapi hidupnya, melakukan hidupnya sesuai dengan ilmu yang masuk dalam benak dan hatinya. Kita dikenalkan dengan akhlak, sistem Quran, hadis, yes, tapi sistemnya sama sekali nggak sama. Sistem yang berlaku nggak sesuai dengan Quran. Quran untuk sumpah jabatan aja. Quran dibacakan ketika acara-acara. Selesai. Dan kita terlena, merasa cukup dengan itu. Terlena lagi dengan khatam Al-Quran tadi, terlena.
Ya boleh bagus, tapi memahami navigasi itu lebih penting. Ini aja pagi ini kan nggak tafsir. Yang saya sampaikan belum tafsir loh ya. Masih cuplikan-cuplikan tok ya, sinopsis ini sinopsis gitu loh. Saya nggak ngomong tafsir yang benar-benar tafsir, no. Ini sinopsis saja, tapi relate dengan kehidupan. Ustaz, kalau ada satu yang mengumpul itu di kalimat Ustaz, kenikmatan itu mengurangi kenikmatan di surga. Yang saya pelajari dari ilmu umum ya, kenikmatan itu ada grafiknya, dari puncak sampai ke bawah. Teori Keynes itu. Dan sekarang pada saat kita makan, itu kan kenikmatan juga. Bagaimana sebaiknya? Kalau kita berpegang pada, mungkin saya salah ya, berpegang pada kenikmatan itu akan mengurangi pahala di surga. Kita makan itu padahal diawali dengan doa, diakhiri dengan doa itu untuk menjaga tidak masuknya nafsu. Alhamdulillah. Kulu. Mobil kita butuh. Betul. Kerja dan sebagainya. Kan ada juga yang mengatakan bahwa boleh kamu bekerja sebanyak-banyak, kerja dunia dan sebagainya, asal ini untuk dibelanjakan ke akhirat gitu ya. Boleh, betul. Benda itu nanti yang menikmati bukan kita di akhirat tapi pewaris. Itu bagaimana Ustaz? Oke. Secara rasa nikmat AC-nya ada ini, ada musik, boleh. Ayatnya kul man harrama zinatallah fil hayatid dunya. Katakan wahai Nabi Muhammad, man, siapa yang mengharamkan zinatallah fil hayatid dunya? Siapa mengharamkan gemerlapnya keindahan dunia? Enggak haram. Tidak haram loh ya, tidak haram. Anda punya dunia itu tidak haram. Yang haram itu kedonyan. Kok punya dunia itu boleh, yang tidak boleh kedonyan. Beda nggak? Qul man harrama zinatallah fil hayatid dunya. Katakan siapa yang mengharamkan gemerlapnya perhiasan Allah di dunia? Tidak haram. Boleh. Yang tidak boleh itu kedonyan. Ketika dunia menguasai hati dan jiwamu, ketika dunia kau jadikan barometer utama. Berarti setiap kenikmatan itu ada batasnya gitu. Ya, sebetulnya iya gitu kan. Dengan bahasanya akademik Keynesian memang ada titik jenuhnya gitu kan. Bahasa kita, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ada batas kita butuh makanan, ada udah berlebih, gitu kan? Ya karena kelebihan itu akan menentukan titik jemunya. Padahal kan sudah ada kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebih. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang tabdzir, mubadzir, melampaui kebutuhannya. Butuh kendaraan boleh, butuh mobil boleh, butuh kan? Boleh. Yang enggak boleh berlebihan, mobilnya kebanyakan, itu enggak boleh kan? Boleh. Mubadzir nggak sih? Mubadzir kan begitu, mubadzir. Kalau punya kelebihan mobil sudah sumbangkan ke masjid saja. Duh, kalau ke masjid kan jelas akan penggunaannya untuk kaum muslimin, baliknya ke masjid, ke rumah Allah. Kebutuhan masjid take over dengan mobil itu. Jadi kalau masa lalunya nggak beres, pencucian uangnya di masjid ini. Mohon maaf ya, pencucian uang ini. Money laundry-nya di masjid. Ya untuk menyelamatkan, bagaimana lagi? Jadi ada titik jenuh betul. Karena sudah israf berlebihan itu akan mubadzir. Tentu
detail para, makanya ada Quran, ada hadis, kemudian ada khulafair rasyidin, kemudian ada ulama madhab gitu kan. Beliau-beliau itu yang kemudian menguasai Al-Quran, menguasai hadis, beliau kemudian bisa mendetailkan, dan beliau juga punya pengalaman spiritual yang itu jadi nasihat untuk kita gitu. Lah zaman sekarang kadang diperintahkan udah nggak pakai ini tuh, langsung Quran langsung hadis aja. Yo, nggak ada yang salah dengan Quran dan hadis, tetapi pengalaman spiritual mereka itu hebat dan luar biasa. Tadi kan cuplikan Imam Ghazali, cuplikan dok, sinopsis, belum detail. Makanya alangkah indahnya kita itu bisa belajar semua puzzle. Ini masih puzzle ya, tapi puzzle ini saja yang sedikit memberikan gambaran, oh hidup itu kudunya begini mestinya, navigasi kehidupan itu begini. Sayang kan kalau kita nggak pelajari semua, sayang kan kalau kita nggak punya proyektor ditampilkan, sayang kan. Belum lagi Allah janjikan, Rasul janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang belajar, yang menuntut ilmu, yang nulis, yang nyatat seperti itu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kalau ngandalin ibadah sendiri, oh nggak bisa. SOP-nya udah bener belum? Jangan banyak ibadah kalau tidak banyak ilmu. Kenapa? Kebanyakan ibadah tanpa ilmu tuh banyak ngaconya. Nggak ngerti prosedur hukumnya, nggak usah banyak ibadah, banyak kelirunya. Karena ketika kita banyak ibadah, mohon maaf, rumongso, masalahnya di situ sebetulnya. Rumongso ibadah, rumongso selamat, rumongso dirinya masuk surga. Padahal semakin dia tahu, semakin dia berilmu, memang semakin, ya Allah kok semakin tidak sempurna ya gitu kan. Kok di sini nggak sempurna, ini nggak sempurna, ini kurang, itu kurang. Justru semakin engkau berilmu, semakin merasa kurang, tidak akan merasa semakin hebat. Tapi kalau ibadah tok tanpa ilmu, ngerasa hebat, ngerasa selamat. Mana Pak Tamir? Ayo beli proyektor biar ngajinya ditampilkan ya. Jadi kita semua dimudahkan masuk ke surga. Ya berusaha, ya beribadah, tapi ada guarantee, ada jaminan bahwa dimudahkan jalannya. Amin Allahumma amin. Ketidaksempurnaan hidup ya memang itu terjadi, terus terang aja kalau dipikirin pusing. Tapi ada Quran yang dilantunkan di masjid, adem hati. Ramadan itu loh kok malam adem hatinya. Ada anak-anak kirap menyambut Ramadan, alhamdulillah masih ada harapan. Jangan pernah putus harapan. Ya tidak sempurna, tapi masih ada mereka, orang-orang yang berusaha memperbaiki hidup ini. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf, jam 6 kurang 10 menit sudah waktunya salat sunnah isyraq dan duha. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Walafu minkum. Saya Taufik Muhammad Barakbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.